wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai bareng-bareng dan kita takzimi bersama. Ada guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustazah Kotrunada. Bapak Ibu semua, kita doakan beliau semoga selalu sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menebar kebermanfaatan untuk umat ini dan juga para Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah berkahi dan juga Allah sakinahkan dan Allah kumpulkan kembali kita semua sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang sakit, betul ya Ibu, Bapak? Sedang tidak baik-baik saja, sedang diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal seperti ini itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran, salah satunya surat kedua ayat 214 surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam kategori ujian dan musibah yang hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama ba'sun, rendah, ringan. Yang kedua dorun. Yang ketiga zulzilah, mengguncang. Dan hari ini saudara-saudara kita yang di Aceh, Medan dan juga sedang di Padang sedang mengalami sebuah guncangan besar. Ada yang kehilangan saudaranya, ada yang kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Kita di sini alhamdulillah ala kulli hal dengan izin Allah, Allah masih sehat afiatkan kita semuanya. Allah masih berikan panjang usia kepada kita semuanya. Tentu besar harapannya kalau kita mau berkenan sedikit mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tidak seberuntung kita. Harapannya Allah kuatkan mereka dan yang Allah wafatkan ditempatkan di tempat terbaik yang Allah ridhoi sebagai sebuah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang dan cinta Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran besar tentu dari apa yang terjadi ini saat kita mungkin jauh dari sumber masalah dan sumber musibahnya. Jadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim, hal pertama yang tentu harus kita lakukan adalah proses introspeksi dan muhasabah diri. Pertanyaannya, kenapa kita harus muhasabah dan introspeksi diri? Karena kerusakan dan segala musibah yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari tingkah laku, kemaksiatan dan keserakahan kita sebagai manusia. Baik itu dosa-dosa yang kecil, bahkan sampai dosa yang besar. Saya izin bertanya dulu Bapak Ibu semuanya, tolong angkat tangan. Siapa di sini yang gak pernah disakitin orang dan gak pernah zolim sama orang? Gak ada ya? Gak pernah disakitin sama orang? Gak ada? Nah pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang gak pernah berbuat zolim dan tidak pernah menyakiti orang? Ngacung. Pertanyaan saya, nyakitin orang sama zolim itu dosa bukan? Itu yang ditumpuk, yang akhirnya apa? Mengguncang arsy-Nya Allah, akhirnya kita yang di bumi disentil sama Allah. Sadar kamu salah. Bahkan ketika kita disakiti, dizolimi, dikhianati, ditipu sama orang, itu adalah cara Allah untuk mengantarkan kita pada pintu besar yang namanya muhasabah diri, introspeksi diri, kemudian melakukan taubatan nasuha. Kenapa harus kita lakukan? Sependek yang saya tahu, belum saya temukan ayat di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyalahkan orang lain dan mencari aib orang lain. Yang Allah perintahkan kepada kita salah satunya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun kepada Allah, introspeksi diri, muhasabah diri, mawas diri. Kenapa? Karena kita ada andil dalam setiap musibah yang terjadi di lingkungan kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar. Kenapa? Mungkin Allah berikan musibah bagi saudara-saudara kita di Aceh, Padang dan juga di Medan. Ada yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang hanya sekedar kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Tapi kita di sini
Allah berikan sehat afiat, ya, masih ada keluarga, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dan mestinya, apa yang harus kita lakukan? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, yang paling susah itu syukur apa sabar? Yang paling susah itu syukur apa sabar, Pak? Pertanyaannya gini, kenapa sabar itu susah? Berarti syukur itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena kita susah sabar sebab nggak mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal cara untuk kita bersabar itu udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 152, 153. Berdempetan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun." Apa pesan Allah kepada kita? Hei hambaku, ingat sebanyak mungkin nikmat yang udah Allah kasih buat kamu. Nikmat sehat, nikmat lapang, kamu punya pasangan, pasangan kamu punya pekerjaan, ada anak, ada tempat tinggal, tidak susah sama sekali, maka syukuri nikmat itu. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya Allah mengingatkan kita tentang apa? Akan adanya musibah, maka Allah minta kita hanya dengan satu sikap, sabari dan terima setiap masalah yang hadir dalam kehidupanmu. Makanya perintahnya apa? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi sekarang saya mau tanya, yang susah syukur apa sabar? Syukur. Karena apa? Contoh begini deh. Bu, boleh nanya? Kalau suami lagi nyebelin, masih keinget kagak tuh tentang kebaikan-kebaikannya? Atau jangan-jangan yang kita ingat adalah dosa dan kesalahannya itu? Yang mana? Masih ingat kebaikannya atau lupa sama kebaikannya? Lupa, betul nggak Pak? Banyak dari para kita istri itu lupa sama kebaikan suami. Akhirnya apa? Nggak bisa sabar ngadepin lakinya. Padahal apa? Sederhana. Kalau suami memberikan nafkah, punya pekerjaan, pulang ke rumah dan lain sebagainya, syukuri. Maka nanti bisa sabar menghadapi setiap masalah dan ujian yang muncul dari suami kita. Itu syukur. Kita dikasih sehat, Allah masih hidupkan kita, masih bisa berdoa. Contoh begini deh. Ada yang pernah sakit gigi? Enak kagak sakit gigi? Kagak ada enak-enaknya. Tapi lihat, orang yang sakit gigi biasanya lebih galak daripada orang yang lagi patah hati. Lupa. Padahal apa? Sakit gigi itu Allah munculin. Kenapa? Jangan-jangan pas lagi sehat Pak, mulutnya dipakai buat ngomongin orang. Betul apa benar? Akhirnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sakit gigi, dengan sariawan dan sakit yang lainnya. Itu semuanya, poin ketiga, hadirnya masalah musibah karena Allah cinta kepada kita dan Allah pengen gugurin dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena nggak ada di antara kita yang nggak punya dosa. Kita semua adalah orang-orang yang bersalah dan pernah melakukan kesalahan. Makanya musibah, masalah, ujian hadir adalah cara Allah untuk menarik kita kembali kepada Allah. Biar apa? Lebih panjang lagi sujudnya dan lebih dalam lagi berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan kita untuk menjadi hamba yang terus ingin memperbaiki diri agar masalah dan musibah bisa kita lewati dengan kesabaran. Apa janji Allah? Di Quran surat kedua ayat 214 kata Allah, "Ala inna nasrallahi qarib." Pertolongan Allah itu dekat. Itu janji Allah. Artinya apa? Hambaku, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu lagi dikasih ujian apapun, kamu bergesekan dengan siapapun, sakit hati dan kecewa yang kamu rasakan, kata Allah, pertolongan aku itu dekat dan aku percaya kamu mampu melewati itu semuanya. Sebagaimana janji dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin ngasih beban kita di luar batas kemampuan kita sebagai seorang hamba. Maka
muhasabah diri, bersyukur dan bersabar dalam menjalani kehidupan, dan jadikan setiap musibah dan masalah sebagai cerminan untuk kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah menyampaikan di segmen 1 ini. Menjadi hal catatan penting sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri tadi, bahwa sesungguhnya musibah atau bencana yang selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak lepas dari campur tangan manusia atas kemaksiatan, atas keserakahan kita sendiri. Untuk itu pemirsa, Allah meminta kita untuk mendekat, untuk bermuhasabah, untuk introspeksi dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah pemirsa, lantas hikmah ataupun ibroh apa saja yang bisa kita ambil atas musibah yang kita alami ini, kita akan saksikan dan juga mendengarkan langsung tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Patnaji di segmen ketiga nanti. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik jamaah sekalian, kali ini saatnya saya akan berbagi tentunya bersama dengan Luwak White Coffee, dan jamaah yang beruntung bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan tema pada hari ini, dan yang beruntung yang tepat jawabannya akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Siap ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Ya, ini pertanyaan saya. Dengan menjawab, nanti sebelum menjawab angkat tangan dulu ya. Pertanyaannya, bismillah. Sebutkan salah satu kewajiban muslim saat menghadapi musibah. Banyak yang angkat tangan. Yang paling depan boleh, silakan yang pakai baju merah. Silakan berdiri di sini. Ya, sebelah sini. Dengan siapa Kak namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titania. Titania. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi sudah siap ya jawabannya ya? Sudah siap. Sebutkan salah satu kewajiban muslim saat menghadapi musibah. Jawabannya apa Kak? Yang pertama yaitu ketika kita untuk menghadapi musibah, yaitu pertama kita harus sabar. Kemudian kita tawakal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga bermusahabah diri dan percaya bahwa setiap apapun masalah atau musibah yang Allah telah berikan, itu ada pelajaran di baliknya. Masya Allah. Seperti itu. Betul, jawabannya betul. Jawabannya betul sekali, alhamdulillah, terima kasih. Dan selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Selamat dari Luwak White Coffee. Baik jamaah sekalian, jangan kemana-mana. Damai Indonesia aku akan kembali setelah yang satu ini.